Hah? Apa yang terjadi? Dewa Bulan Darah memandang sekelilingnya dengan takjub, lalu tiba-tiba mendapati dirinya berada di langit berbintang yang luas. Di sekelilingnya terdapat aturan-aturan kekosongan tak berujung yang menyelimuti langit dan bumi, mengisolasinya dari dunia luar. Siapa dia? Bagaimana mungkin mereka bisa menjebak Kaisar Dewa ini di tempat khusus? Dewa Bulan Darah tiba-tiba membubung ke angkasa dengan suara dentuman. Jubah darahnya bergulung-gulung ke atas dan ke bawah, tatapan matanya aneh seperti bulan darah, dan darah yang mengalir deras di tubuhnya langsung berubah menjadi lautan darah yang mengerikan, mengalir ke segala arah. Wah! Lautan darah yang mengerikan itu menghantam penghalang kehampaan di sekitarnya, langsung membangkitkan cahaya suci jalan raya yang mengerikan. Hah! Kekuatan sihir tingkat Kaisar Ilahi. Wajah Dewa Bulan Darah berubah drastis. Penghalang seperti itu pasti dapat dilemparkan oleh kekuatan sihir setingkat Kaisar Ilahi, dan begitu kuatnya sehingga tidak peduli seberapa keras lautan darahnya menghantamnya, penghalang itu tidak dapat digoyahkan. Setidaknya dia adalah Kaisar Dewa tingkat menengah. Siapa senior yang mengunjungi Sekte Bulan Darahku? Silakan keluar dan temui aku, kata penguasa Bulan Darah dengan kaget dan marah. Dalam kehampaan di depan, sosok binatang raksasa perlahan muncul dan muncul di depan Dewa Bulan Darah. Suku binatang Komodo. Ketika penguasa Bulan Darah melihat sosok besar itu, pupil matanya mengecil. Kau tidak ada hubungannya dengan Sekte Bulan Darahku, mengapa kau menyerangku? Tidak, kau dan Qin Chen dari Laut Semesta Selatan. Tiba-tiba teringat sesuatu, penguasa Bulan Darah terkejut. Kultus Bulan Darah adalah momok bagi dunia dan melahap darah. Mereka adalah musuh publik alam semesta. Hari ini, klan Komodoku akan menegakkan keadilan atas nama surga. Tubuh leluhur Komodo bagaikan kapal perang raksasa, dan menyerang penguasa Bulan Darah dengan keras. Sialan, lautan darah ini nggak ada habisnya. Ledakan. Dewa Bulan Darah merasa ngeri dan bahkan menggunakan lautan darah yang luas untuk menyerbu ke arah leluhur binatang Komodo. Tiba-tiba, lautan darah yang bergulung-gulung tak berujung melonjak, mencoba menghentikan leluhur binatang Komodo, tetapi di bawah hantaman leluhur binatang Komodo, lautan darah yang luas itu hancur berkeping-keping. Lautan darah yang mengerikan yang dapat dengan mudah menghapus kehampaan yang tak berujung tidak memiliki daya henti di depan leluhur binatang Komodo. Itu saja, leluhur binatang Komodo mencibir. Lautan darah yang tak berujung terus menggerogoti tubuhnya, tetapi tubuhnya sangat kuat, dan sisiknya mengandung cahaya ilahi jalan raya yang luas, yang tidak dapat dimusnahkan sama sekali. Sialan, ayo kita pergi. Klan binatang Komodo adalah kesayangan alam semesta dan wilayah leluhur binatang Komodo jauh di atas wilayahku. Satu-satunya cara sekarang adalah melarikan diri dari sini, dan bergabung dengan klan Kaisar Mayat Hidup, dan biarkan klan Kaisar Mayat Hidup mengambil tindakan, barulah aku bisa membalas dendam. Dewa Bulan Darah sama sekali tidak punya keberanian untuk melawan. Sementara lautan darah yang tak berujung menghalangi leluhur binatang Komodo, tubuhnya melarikan diri dengan panik, mencoba meninggalkan tempat ini. Namun, pada saat ini, kekuatan tak kasat mata lain menyelimutinya. Di hadapannya muncul seorang wanita berpakaian putih, sosoknya anggun, dan cahaya ilahi yang tak terhingga. Sepasang matanya menatapnya dengan dingin. Penguasa klan surgawi. Ada ketakutan di mata penguasa Bulan Darah. Dia hanya seorang pemimpin kecil dari kultus Bulan Darah, namun dia mampu menarik perhatian para penguasa kedua klan besar ini. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah hanya karena kebaikan yang ditunjukkannya kepada Qin Chen, dia harus menderita bencana seperti itu? Tidak bisakah aku mengeluh tentang diriku sendiri? Sudah berakhir, kali ini aku dalam masalah.
Hanya satu pikiran yang muncul di benak Dewa Bulan Darah. Ledakan. Kekuatan takdir yang mengerikan menyelimutinya dan pikirannya menjadi kosong. Dunia yang kecil. Nenek moyang binatang Komodo membuka mulutnya yang besar dan berdarah. Dunia di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap, dan seketika itu pula seluruh dunia ditelannya ke dalam perutnya. Dewa Bulan Darah terbangun seketika dan memandang sekelilingnya dengan heran, hanya untuk menyadari bahwa ia telah memasuki sebuah tempat gelap dengan kerutan di tepinya. Dia benar-benar kehilangan kontak dengan jalan laut kosmik, seolah-olah dia telah memasuki sangkar gelap. Ini adalah dunia batin leluhur binatang Komodo. Leluhur binatang Komodo adalah kesayangan alam semesta dan lautan dan dapat menghalangi jalan alam semesta dan lautan yang tak berujung. Apakah aku telah ditelan? Aku dalam masalah. Dewa Bulan Darah terkejut dan buru-buru berkata, "Ampuni hidupku." Begitu dia selesai berbicara, kekuatan korosif yang mengerikan dengan cepat melelehkan tubuhnya, mengubahnya menjadi lautan darah dalam sekejap. Lautan darah bergelora, namun tak mampu sedikit pun keluar dari dunia gelap ini. Jiwa yang terhubung dengan lautan darah juga dimusnahkan sedikit demi sedikit. Wow, di tanah gelap, tidak ada Dewa Bulan Darah lagi, tetapi hanya lautan darah luas yang terbentuk oleh darah dan energi, yang merupakan asal-usul Kaisar Dewa yang Dewa Bulan Darah habiskan seumur hidup untuk dibudidayakan. Dunia luar. Leluhur binatang Komodo membuka mulutnya, dan dengan bunyi cipratan, sebuah manik Kaisar Dewa berwarna darah muncul di depannya, yang langsung diambil oleh penguasa klan surgawi. Dewa-dewa Bulan Darah ini baru berada di tahap awal puncak Kaisar Dewa. Meskipun dia telah mengembangkan kekuatan sihir laut darah, dia tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkannya di dunia kecil leluhurku ini. Dia terlalu lemah. Leluhur binatang Komodo terkekeh. Menghadapi Dewa Bulan Darah, meski sendirian, dia bisa dengan mudah menaklukkannya, belum lagi Dewa Klan Surgawi juga turut beraksi. Dengan mereka berdua bergabung, kecuali kekuatan tersembunyi di laut semesta, kekuatan biasa hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ayo pergi. Kaisar Huazisen berbicara ringan dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Begitu kata-kata itu terucap, mereka berdua melangkah maju, dan sosok mereka menghilang, bergegas mengejar permainan berikutnya. Mereka hanya bertanggung jawab atas pembunuhan orang-orang yang paling penting. Adapun sisa wilayah kultus Bulan Darah, suku mereka akan mendudukinya. Wilayah yang luas milik kultus Bulan Darah. Istana Dewa Bulan Darah. Istana ilahi yang dibangun dengan darah dan energi tiada taraf, dan tak pernah runtuh selama kurun waktu yang tak terhitung lamanya sejak penguasa ilahi Bulan Darah berhasil menjadi Kaisar Dewa, tiba-tiba runtuh pada saat ini, menghilang menjadi darah dan energi tiada taraf, menggemparkan semua orang kuat di Sekte Bulan Darah. Istana Dewa telah runtuh. Apa yang terjadi? Apakah Dewa telah jatuh? Apa yang terjadi? Seluruh kultus Bulan Darah langsung panik dalam sekejap. Berita bahwa Dewa Bulan Darah kemungkinan besar akan musnah pun menyebar dengan cepat ke seluruh dunia ini dengan kecepatan yang mencengangkan. Kaisar Dewa Huazi dan leluhur binatang Komodo tentu saja tidak memperhatikan berita tersebut, tetapi sebaliknya dengan cepat mulai berburu di sekitar laut luar alam semesta selatan. Mereka berdua sangat cepat, dan sebelum yang lain bisa bereaksi, mereka telah menghancurkan kekuatan 4 dewa jahat di area sekitarnya. Salah satu dari mereka bahkan punya beberapa latar belakang. Dia adalah Kaisar Dewa tingkat menengah. Meskipun dia tidak sekuat Dewa Langit, dia juga luar biasa. Namun, ia tidak dapat luput dari kehancuran. Tidak peduli seberapa mampu para kaisar dewa yang kuat ini dalam melindungi kehidupan mereka, mereka tidak dapat lolos dari nasib Kaisar Dewa Huazi dan serangan leluhur binatang Komodo. Apa? 4 kaisar dewa tewas berturut-turut.
Bahkan Kaisar Dewa Long Huang dari Paviliun Dewa Long Yuan pun meninggal. Dia adalah Kaisar Dewa tingkat menengah. Siapa yang melakukannya? Bukan rahasia lagi bahwa Qin Chen telah kembali ke Laut Selatan Semesta setelah meninggalkan reruntuhan 10.000 dewa. Orang seperti itu tentu saja akan menarik perhatian banyak kaisar dewa yang kuat di reruntuhan 10.000 dewa. Oleh karena itu, kematian dewa-dewa bulan darah dan yang lainnya diketahui oleh banyak orang kuat di Laut Semesta pada awalnya. Di seluruh jagat raya, meskipun tidak ada segelintir kaisar dewa yang kuat, mereka juga tidak terlalu banyak. Masing-masing dari mereka adalah raksasa dan tokoh terkenal. Sekarang 4 dari mereka telah meninggal sekaligus. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Terlebih lagi, untuk menjaga keseimbangan di Laut Semesta, pasukan tingkat kaisar dewa umumnya tidak akan mudah saling bertarung. Korban yang begitu banyak, karena jumlahnya yang banyak, sama saja dengan melanggar aturan, dan akan menarik perhatian kekuatan yang lebih kuat, terutama beberapa kekuatan tersembunyi di Laut Semesta, yang tidak akan pernah membiarkan kekuatan tingkat kaisar dewa di Laut Semesta menghilang dalam skala besar. Siapa ini? Mungkinkah? Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benakku. Sosok Qin Chen muncul di benak banyak orang kuat di Laut Semesta. Untuk dapat menghancurkan 4 kekuatan tingkat kaisar ilahi dalam waktu sesingkat itu, pasti dibutuhkan kekuatan yang sangat mengerikan. Di antara orang-orang kuat teratas yang paling dekat dengan kekuatan ini, Qin Chen dari Laut Semesta Selatan adalah yang paling mungkin. Namun Qin Chen baru saja menyinggung leluhur klan Kaisar Abadi di reruntuhan 10.000 dewa, dan sekarang dia berani bersikap begitu merajalela begitu dia kembali ke Laut Semesta Selatan. Bukankah dia takut kalau leluhur klan Kaisar Abadi akan menemukannya dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya secara langsung? Saat semua orang berspekulasi, pasukan tingkat kaisar dewa lainnya yang dekat dengan Laut Semesta Selatan juga panik, tidak tahu apakah mereka harus melarikan diri dan bersembunyi dari pusat perhatian, takut mereka akan menjadi yang berikutnya. Begitu aku pergi, wilayah kekuasaanku hampir hilang, tetapi jika aku tidak pergi, siapa tahu apakah aku akan menjadi lawan pembunuh berikutnya. Sudah waktunya untuk langkah selanjutnya. Setelah membunuh 4 kaisar dewa yang kuat yang telah melakukan kejahatan keji, leluhur binatang Komodo dan kaisar dewa Huazi bertindak secara terpisah. Karena takut kaisar dewa lainnya akan melarikan diri, mereka pergi menemui kaisar dewa lainnya yang tinggal di area yang ditandai oleh Qin Chen. Sekte Abadi Huanyu, ibu kotanya. Kaisar dewa dari pasukan yang mengelilingi Laut Selatan Semesta telah mati satu demi satu, apakah giliranku selanjutnya? Kaisar dewa Huanyu sangat gelisah. Tiba-tiba, dia melihat kegelapan menutupi seluruh ibu kota. Sosok menjulang tinggi yang memancarkan aura mengerikan menyelimuti langit dan bumi, dan turun langsung ke dunia ini, menatapnya dengan dingin. Kaisar Dewa Bulan Hantu merasakan tekanan kuat dari aura tak kasat mata itu. Pupil matanya mengecil dan dia mengenali orang itu. Nenek moyang binatang Komodo. Dia merasa ngeri. Dia akhirnya tahu siapa yang membunuh dewa-dewa bulan darah dan yang lainnya. Itu sebenarnya adalah leluhur binatang Komodo. Dalam hal kultivasi, dia hanyalah kaisar dewa tahap awal. Dia tidak mungkin menjadi lawan leluhur binatang Komodo. Aku heran mengapa leluhur binatang Komodo datang ke sekte bulan fantasi milikku. Kaisar Dewa Bulan Fantasi buru-buru memberi hormat dengan sikap yang sangat rendah hati, diam-diam menghitung kemungkinan untuk melarikan diri di dalam hatinya. Tuanku bertekad untuk memimpin banyak kekuatan di sekitar Laut Semesta Selatan, dan sekte abadi bulan fantasi milikmu tentu akan termasuk di dalamnya. Leluhur binatang Komodo memandang Kaisar Dewa Bulan Fantasi, dosa-dosamu selama bertahun-tahun tidak serius, jadi kau bisa bertahan hidup.
Tuanmu, murid Kaisar Dewa Bulan Fantasi menyusut saat mendengarnya. Nenek moyang Komodo selalu menyendiri. Kapan ia mulai mengikuti orang dewasa? Memikirkan apa yang terjadi di dunia virtual reruntuhan 10.000 dewa, Kaisar Dewa Huanyu terkejut, mungkinkah klan binatang Komodo telah menyerah kepada negara kuno Tianhuang? Mata leluhur binatang Komodo dingin, kamu punya dua pilihan, 1. Menyerah kepada tuanku. 2. Pergi dengan cepat, karena dosamu tidak serius, kamu bisa mengampuni nyawamu, tetapi semua yang ada di wilayah itu akan berada di bawah kendali tuanku. Leluhur binatang Komodo menatap Kaisar Dewa Huanyu.